Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Arta sedang memeriksa beberapa dokumen pekerjaannya saat si jutek A-nya tiba-tiba mengiriminya pesan. Arta tersenyum lebar, menepiskan berkas-berkasnya dahulu sebelum membaca chat dari A-nya. Kirimin foto KTP lo dong, gue mau booking tiket GPL. Oke, White. Arta mengambil dompet di saku belakang celananya, mengambil KTP lalu memotretnya. Tidak pakai lama seperti permintaan si jutek. Arta mengirim foto KTP-nya. 2 menit kemudian. Sumpah demi apapun gue ketawa sampai mules. Pasti ngetawain nama gue. Anya semprul, batin Arta. Arta mengetik lagi chat balasan dengan wajah dongkol. Ada yang lucu. Nama lo, sumpah gue ketawa gak berhenti-henti. Biasa aja kali. Bapak lo raja, dari kerajaan mana? Mesir. Ngeledek ya? Masih bagusan nama gue daripada nama lo. Nama gue jelas lebih bagus lah. Anya Saranova, lo bilang bagus. Nama lo macam nama biduan dangdut Pantura tahu. Kali ini Anya tidak membalas untuk waktu yang lama. Arta yakin saat ini Anya pasti sedang mengamuk dibilang namanya lebih mirip nama panggung biduan dangdut Pantura. Arta bisa membayangkan seperti apa wajah Anya saat jengkel. Wajahnya akan memerah semerah warna 3 keping biskuit seharga 500.000 yang sedang viral di Indonesia baru-baru ini. 15 menit kemudian Anya membalas chatnya. Arta kembali meletakkan penanya. Urung lanjut kerja. Itu bukan nama asli gue. Kening Arta terkerut. Setahunya selama mengenal Anya, nama lengkap Anya adalah Anya Saranova. Saat pertama kali berkenalan dengan gadis itu 2 tahun yang lalu, Anya menyebut namanya demikian. Anya mengirim chat lagi. Itu nama gue kalau lagi clubbing, Pak Raden. Arta sedikit kecewa setelah membacanya. Dari jawaban Anya, tidak terlihat ia kesal apalagi marah. Padahal Arta lebih senang kalau Anya kesal padanya. Seperti yang sering ia lakukan selama ini. Sengaja sering membuat Anya kesal padanya. Arta senang melihat wajah kesal Anya yang menggemaskan. Arta mengetik lagi balasan yang bakal membuat Anya tersipu malu kalau bisa sampai kelepek-kelepek. Jangan ngejek melulu, siapa tahu di masa depan lo menyandang nama gue. Just in your dream, Pak Raden. Arta terkekeh geli membaca chat terakhir Anya. Jawaban yang sederhana. Sebenarnya sudah bisa Arta tebak sebelum Anya menjawabnya. Arta meringis sambil geleng-geleng kepala. Susah sekali menang dari Anya. Raden bagus. Arta Yaksa adalah nama lengkap Arta. Nama yang selalu menuai banyak pujian sekaligus ejekan. Sebenarnya Anya bukan yang pertama kalinya menghina nama gagah pemberian sang ayah. Sejak SD, Arta sudah kenyang dengan segala ejekan dari teman-temannya. Arta hanya tidak tahan kalau sering dikira perempuan jika tidak menyertakan nama lengkapnya dalam setiap percatatan. Lantas kenapa dia tidak dipanggil dengan Bagus atau Raden sekalian? Nama-nama itu lebih mudah dikenali sebagai pemilik gender laki-laki. Bukannya Arta yang ambigu dan sering menuai kesalahpahaman. Pernah suatu kali Arta mendapat undangan pernikahan dari salah satu mitra perusahaan bosnya dengan penulisan namanya yang membuat Arta dongkol seperti kepada Ibu Arta. Atau saat ini ia memesan 1 cup kopi di suatu kafe terkenal. Arta mendapat cup kopinya bertuliskan Mrs. Arta, bukannya Mr. Arta. Hal itu sering terjadi dan cukup merepotkan Arta. Sedangkan masalahnya jika di rumah ia dipanggil Bagus atau Raden akan ada 2 orang adik laki-lakinya yang sama-sama menyahut bersamaan.
atau bahkan tidak akan ada yang merespon sama sekali. Arta punya 2 orang adik laki-laki yang sama-sama menyandang nama Raden Bagus sebagai awalan nama mereka. Adik yang pertama Raden Bagus Bima Sakti alias Bima, dan yang bungsu Raden Bagus Arya Wira alias Arya. Nama-nama mereka memang sering menuai banyak pertanyaan karena sering disangka bangsawan, padahal sang pemberi nama Bapak Budi hanyalah rakyat jelata pensiunan pegawai negeri golongan 3 yang bangga memberi nama ketiga anak laki-lakinya dengan nama berawalan Raden Bagus. Bagi sang ayah, ketiga putranya adalah pangeran di dalam keluarga mereka. Kini Arta malah jadi penasaran dengan nama lengkap Anya yang sebenarnya. Ternyata nama Anya Seranova itu nama yang dipakai Anya saat berkenalan dengan orang di tempat kelabing. Jangan-jangan saat berada di tempat lain yang berbeda, namanya juga berbeda lagi, sesuai dengan situasi dan kondisi. Contohnya, kalau lagi menghadiri majelis taklim, nama Anya bisa saja berubah jadi Siti Anya Maimunah. Rasa penasaran yang tidak bisa ditahan lagi membuat Arta video call sepupunya si Amor. Semoga mama baru itu lagi tidak sedang sibuk menyusui kedua bayi kembarnya. Amor jadi segala induk beruang sejak punya bayi kembar. Om Arta tumben siang-siang gini video call. Wajah tembam Amor yang mirip bakpao muncul memenuhi layar ponselnya. Mata sipit pipi tembam Amor bikin Arta teringat Toko Jaiko adiknya Giant dalam serial kartun Doraemon. Lebar amat muka lo, Moy, mirip bantalan sofa gue. Komentar Arta seenak perutnya. Gue bilangin laki gue nih, lo ngejek muka bininya, biar dipotong bonus lo. Amor melotot alias berusaha memperlebar mata sipitnya yang polos tanpa maskara, apalagi bulu mata. Ampun Nyonya Mener, macam company aja lo sekarang, dikit-dikit potong gaji. Mau apa lo siang-siang gini nyari gue? Sambil menggigit donat keju. Si kembar mana? Lagi bobo semua? Oh sayang ya, padahal Om Arta lagi pengen godain mereka. Gimana lo sama Anya? Jadi pergi bareng? Amor to the point. Jadi dong, tapi ngomong-ngomong gue jadi pengen tahu sesuatu. Apaan? Nama lengkap Anya Seranova. Bukan yang itu, Anya bilang itu nama samaran dia kalau lagi kelabing. Amor tertawa sampai wajahnya hampir semerah tomat. Sangat geli dengan Arta yang tiba-tiba peduli dengan nama lengkap Anya. Tumben lo pengen tahu nama lengkap dia yang sebenarnya. Arta meringis lebar hingga cuping hidungnya ikut melebar. Nama lengkap Anya itu... Tunggu, kayaknya si kembar nangis deh. Lanjut lagi nanti ya. Amor mengakhiri begitu saja video call mereka. Ya elah, ditutup. Arta mendengus kecewa. Arta hampir saja meletakkan ponselnya ke atas meja saat ada kiriman chat dari Anya. Dengan cepat ia membukanya, tidak seperti Anya yang senang berlama-lama menjawab chatnya. Gue udah booking tiket pesawat, penerbangan pagi pukul 7.30 menit. Sabtu subuh lo jemput gue di kontrakan, oke? Kening Arta berkerut. Pesawat? Arta kira mereka bakal pergi bareng naik kereta ke Tegal. Memangnya ada penerbangan ke Tegal? Arta jadi makin penasaran. Anya makin lama makin misterius. Tadi soal nama, sekarang destinasi kemana mereka akan pergi? Emangnya ada ya penerbangan ke Tegal? Siapa bilang kita mau ke Tegal? Kampung halaman lo di Tegal kan? Arta teringat Amor pernah cerita kalau Anya punya keluarga di Tegal. So tahu. Loh, jadi lo mau bawa gue kemana dong? Kok gue sekarang jadi takut ya? Segitiga Bermuda. Astaga, bercanda Pak Raden. Nanti lo juga tahu, please deh jangan banyak nanya. See you. Arta geleng-geleng kepala, tiba-tiba sedikit menyesal karena usil dan memaksa terjun ke dalam
pusaran masalah Anya. Arta jadi sedikit was-was kalau benar-benar mau diajak ke segitiga Bermuda bagaimana? Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sabtu pagi-pagi buta, Arta menjemput Anya di kontrakannya. Mengingat jadwal penerbangan mereka pukul 7:30. Saat Arta datang menjemput di kontrakan Anya, perempuan pemilik manik mata besar berwarna coklat itu tampak terlihat lebih natural, tanpa pensil alis, maskara apalagi bedak tebal seperti biasanya. Arta curiga jangan-jangan Anya belum mandi, tapi herannya wajah natural Anya justru jadi terlihat lebih ayu dibandingkan hari-hari biasanya tiap kali mereka bertemu. Biasanya alis Anya tebal mirip jembatan Ampera dan bibirnya merah tebal seperti habis minum darah. Jangan lupakan tulang pipinya yang biasanya lebih mirip habis ditampar bolak-balik. Tapi tidak untuk pagi-pagi buta hari ini. Arta berasa sedang mendapati pemandangan langka. Anya itu sebenarnya sudah cantik apa adanya. Kenapa ya Anya dan para kaum hawa senang sekali menutupi kecantikan alami mereka dengan make up berlebihan? Sekali lagi Arta mencuri pandang Anya yang sedang mengenakan sepatunya. Arta diam-diam mengagumi bola mata coklat Anya yang dulu sempat Arta kira lensa kontak. Lihat apa? Anya mendapati Arta terpaku menatapnya. Arta tersentak dengan teguran Anya. Pagi-pagi sudah sejudes ini. Lo belum mandi ya? Tembak Arta sekenanya, membuat mata Anya sontak melotot lebar. Enak aja, gue udah mandi dari jam 3 pagi. Nih cium. Anya mengulurkan lengannya yang masih tercium aroma harum sabun mandi pada Arta. Gue cuma belum dandan aja, tambah Anya menimpali dengan sengit sembari menarik kopernya. Pagi itu Anya berpenampilan casual, hanya celana jeans hitam dan t-shirt putih dibalut long cardigan rajut warna hijau toska. Sementara rambut panjangnya yang kecoklatan dikucir tinggi hingga memamerkan leher jenjangnya. Arta bahkan sempat menelan ludah gara-gara melihat barisan anak rambut di tengkuk Anya. Kok bengong? Bantuin angkat koper gue dong, Tak. Arta yang entah kenapa jadi bengong tersentak. Dengan gerakan cepat, Arta mengangkat dan memasukkan koper Anya ke dalam bagasi mobilnya. Tidak lupa membukakan pintu mobilnya untuk bos Anya. Nih, tiket lo. Anya menyodorkan tiket milik Arta saat mereka sedang berjalan menuju bagian boarding di bandara. Arta membaca tujuan yang tertera di tiket dan terkejut bukan main. Bandara Malik Usaleh Lokshaumawe. Arta mengerutkan keningnya. Aceh, ayo. Anya mengabaikan ekspresi kaget Arta, menyeret kopernya menuju terminal yang telah ditentukan. Arta menyusul di belakangnya, masih dengan banyak pertanyaan di benaknya. Bersambung, thank you for watching.